Pak Gubernur yang terhormat, Pian sudah cukuplah jadi Gubernur Kalimantan Timur. Dengan baik, dengan melangkah dengan baik. Sudahlah, sekarang kita mencari orang yang betul-betul amanah menjadi Gubernur Kalimantan Timur. Amin. Tidak sembarang orang, karena dunia ini penuh kepalsuan. Yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Dedi Mulyani dan Dhani Wirinata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Salam. Adapun besok kita siap untuk menerima tamu-tamu yang akan hadir. Besok tetap berkantor seperti biasa. Kita di sini bersama dengan seluruh SKPD dan tentunya juga besok kita juga menerima tamu-tamu. Nanti kita lihat situasional di lapangan bagaimana. Yang jelas kita semuanya ada di kantor besok. Tergantung. Nanti kita lihat ya gimana nanti. Yang jelas besok Forkopimda semuanya akan ada di itu. Kenapa mobil? Ya. Pertama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah, ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Ya, Pak Gub ini kalau meninjau sebuah lokasi, beliau itu ingin sampai lokasi, tembus sampai ke lokasi itu. Jadi suatu saat beliau ke Sotek Bongan. Ya saya memang tidak ikut, tapi saya dengar ceritanya, itu kan tertahan di hutan. Sebenarnya sudah diberitahu bahwa tidak ada jalan, tapi beliau tuh ingin tahu tembus itu sampai mana. Kalau masyarakat tembus itu beliau juga ingin sampai di situ. Nah waktu itu kan trouble. Saya juga pernah satu kunjungan, beliau harus ganti mobil karena medannya tidak memungkinkan. Nah itu saya mengira itu mungkin yang menjadi pertimbangan beliau. Jadi harusnya memang kendaraan kepala daerah itu bisa. Berita yang sedang viral dan diperbincangkan oleh halayak ramai, seorang gubernur di Kalimantan Timur membeli sebuah mobil dengan harga 8,5 miliar. Wih, alasannya katanya supaya bisa menembus ke daerah-daerah pelosok yang jauh yang jalanannya rusak. Terus dibelain lah sama ibu sekretaris daerah ini. Katanya Bapak Gubernur beli mobil itu untuk kunjungan ke daerah-daerah yang pedalaman yang jalannya rusak. Gini ya Bu, harusnya kalau mau menembus ke pelosok-pelosok ataupun ke daerah-daerah yang pedalaman yang jalannya rusak atau belum ada jalan, harusnya yang diperbaiki itu jalannya. Jalan yang rusak. Atau membuat jalan yang baru supaya bisa menembus ke pelosok-pelosok daerah yang terdalam. Bukan membeli mobil dengan harga 8,5 miliar itu. Padahal dengan harga mobil 8,5 miliar itu bisa memperbaiki jalanan yang rusak ribuan kilometer atau bisa membuat jalan baru, jembatan baru, sehingga para pejabat, gubernur dan lainnya ketika kunjungan ke daerah-daerah pelosok-pelosok terdalam itu bisa nyampe. Percuma beli mobil-mobil baru, tapi kalau jalanannya rusak nggak bakalan nyampe-nyampe Bu. Begitu cara berpikirnya. Coba ya, para pejabat, bukan hanya jalanannya saja yang diperbaiki, tapi cara berpikirnya juga diperbaiki ya. Salam akal sehat. Langit Kalimantan Timur meredup perlahan. Cahaya kota menyala di antara harapan yang tak pernah padam. Hari yang panjang menyisakan lelah, namun di dalamnya kita menyimpan satu harapan yang sama. Dalam hening malam, kita menengadahkan hati, mengirimkan doa terbaik untuk pemimpin negeri. Kita berharap mereka diberi hati yang bersih, dikuatkan dalam amanah, dan dijauhkan dari keserakahan, serta kepentingan yang sempit. Kita memohon agar setiap keputusan yang diambil lebih dari kejernihan pikiran, berjalan efektif, efisien, dan benar-benar berpihak pada rakyat. Kita ingin mereka berdiri tegak dalam keadilan, bekerja dengan profesional, dan berani menempatkan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Dalam harap yang sama, kita menginginkan setiap langkah mereka dibimbing, dikuatkan saat goyah,
dan diluruskan saat mulai menyimpang. Dan dari doa yang kita panjatkan bersama, tumbuh harapan besar untuk Kalimantan Timur, negeri yang mendapatkan pertolongan Allah, rakyat yang hidup aman, sentosa, dan sejahtera, serta keberkahan yang hadir di setiap sudut kehidupan. Karena kita percaya perubahan besar sebuah negeri bisa dimulai dari doa kita bersama. Bismillah, semoga sehat berkah atas izin Allah. Saya tidak suka gubernur yang kerjanya ngonten. Namun, kita perlu melihat persoalannya dengan lebih jernih. Jalan yang dibangun, fasilitas yang diperbaiki, dan program pemerintah yang berjalan memang berasal dari pajak rakyat. Itu benar, karena itu yang dipilih rakyat pada dasarnya adalah pelayan rakyat. Mereka bekerja untuk masyarakat, bukan untuk media sosial. Tetapi di zaman sekarang, cara penyampaian kerja kepada masyarakat juga berubah. Dulu melalui baliho, televisi, surat kabar, atau acara seremonial yang biayanya besar. Sekarang bisa melalui media sosial dengan biaya jauh lebih efisien dan jangkauan lebih luas. Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, atau yang diakrab dipanggil KDM, Bapak Aing ya. Beliau dikenal aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan kegiatan pemerintahan, laporan kerja, edukasi masyarakat, hingga promosi program daerah. Karena sering muncul di media sosial, ada yang menyebut beliau sebagai gubernur konten ya. Namun menurut penjelasan beliau sendiri, bukan berarti bekerja membuat konten. Justru pekerjaan sebagai gubernur itulah yang direkam, didokumentasikan, lalu dibagikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Artinya, bukan konten yang menjadi pekerjaan utama, tetapi pekerjaan nyata yang kemudian dipublikasikan agar rakyat tahu apa yang sedang dikerjakan pemimpinnya. Kalau ada yang hanya sibuk pencitraan atau hasil kerja, tetapi kalau bekerja sungguh-sungguh, lalu kegiatannya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, itu justru langkah yang baik. Pada akhirnya, apakah kerja Gubernur Jawa Barat KDM bagus atau tidak, itu bukan ditentukan oleh komentar media sosial. Yang paling berhak menilai adalah rakyat Jawa Barat sendiri. Apakah masyarakat merasakan manfaatnya, melihat perubahan, dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Semoga Jawa Barat semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan para pemimpinnya selalu bekerja dengan amanah. Salam sejahtera untuk seluruh warga Jawa Barat. Semoga Jawa Barat semakin istimewa. Rudi Masud ketakutan. Terpaksa pasang kawat berduri di kantor Gubernur Kaltim jelang demo 21 April ini. Asik, mari kita bahas boy. Nah, infonya pada tanggal 21 April ini akan terjadi demo besar-besaran di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kalian pasti tahu dong Rudi Masud ini siapa? Yaitu adalah gubernur yang sangat viral di Indonesia. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Ya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Marwah masyarakat Kaltim, marwah Kaltim. Dia ugal-ugalan menghambur-hamburkan duit rakyat. Bagaimana menurut kalian? Dia udah ketakutan nih, udah pasang kawat berduri. Udah dimaksudnya macam-macam kau sama rakyat. Rudi Masud, tolong tobat deh, ini tuh pakai baju yang betul-betul aja nih. Bagaimana menurut kalian, boy? Tulis di komentar. Thank you. 21 April Kalimantan Timur akan dipatikan oleh warganya, ya. Kenapa dipatikan? Ya, Pati menjadi sumber inspirasi masyarakat yang kecewa atas pemimpinnya dan mereka melakukan demo besar-besaran. Dan kemudian endingnya ya kita tahu lah Bupati Pati kena OTT KPK. Jadi ini juga menular menjadi kegeraman dari warga Kaltim melihat Gubernur Kalimantan Timur yang memang kontroversial ya teman-teman ya. Kenapa? Karena nomor satu ya anggaran yang cukup viral itu yaitu 8,5 miliar mobil dinas yang udah dikembalikan tapi nggak jelas juga. Kemudian anggaran 25 miliar dari renovasi rumah, banyak sekali. Dan yang paling menarik adalah di Kaltim itu adalah tumbuhnya politik dinasti, di mana hampir semua jabatan-jabatan vital itu dikuasai oleh yang bermarga sama. Jadi kita sebagai warga non Kaltim ya nggak boleh komentar katanya tim sesnya Gubernur Kaltim. Untuk kawan-kawan yang warga negara Indonesia yang berKTP non Kaltim,
yang hari ini kemudian nyindir terhadap pemerintah Provinsi Kaltim. Ingat lo ya, Kalimantan Timur itu penyumbang terbesar PDRB lo ya. Tapi kita wajib mensupport rakyat Kalimantan Timur untuk mendapatkan keadilan. Jadi teman-teman bantu share video ini. Semua orang di Indonesia harus tahu bahwa 21 April warga Kaltim sedang berjuang untuk masa depannya yang lebih baik.